Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Septiawan, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Ardiansyah Pradana, Erwin Septiawan, Anggoro Budi Prakoso, Tias Kusumawardani, Inayah Wayuningrum, dan Dena Rianda Toni. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai artikel dan surat. Artikel secara umum adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipubliskan. Menurut Andi Baso Mapatoto tahun 1994, artikel adalah karya tulis lengkap, tulisan non-fiksi, dan karangan tertulis yang panjangnya tertentu. Sedangkan menurut Ensiklopedia Pers Indonesia tahun 1991, artikel adalah karangan prosa dalam media massa yang membahas pokok masalah secara lugas. Karakteristik artikel. Artikel mempunyai karakteristik yang pertama yaitu byline story. Maksud dari byline story adalah artikel merupakan karya individu. Jadi, artikel dibuat berdasarkan individu masing-masing. Terdapat artikel opini dan artikel di luar kategori opini. Artikel opini memiliki ciri, yaitu nama penulisnya biasanya dicantumkan di atas di bawah judul. Sedangkan untuk artikel di luar kategori opini, cirinya yaitu nama penulisnya biasanya disimpan pada akhir artikel. Yang kedua, menyangkut kepentingan umum. Artikel harus memberikan banyak manfaat kepada pembaca. Seorang penulis artikel harus menyesuaikan dengan kebutuhan mayoritas masyarakat. Yang ketiga, mengandung gagasan aktual atau kontroversial. Gagasan aktual yaitu gagasan yang sifatnya baru, sedangkan kontroversial yaitu bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Yang keempat, karakteristik artikel yaitu referensi. Artikel adalah karya non-fiksi yang merupakan hasil dari proses kreatif intelektual seseorang. Sehingga artikel apapun yang ditulis haruslah didukung oleh seperangkat referensi berupa bacaan, pengetahuan, dan teori yang relevan. Yang kelima, tunduk pada kaidah bahasa jurnalistik. Artikel yang menjadi surat kabar atau majalah harus tunduk kepada bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang lazim yang digunakan dalam pers. Ciri utama dari bahasa pers yaitu sederhana, jelas, lugas, singkat, menarik, mudah dimengerti, dan komunikatif. Yang keenam, singkat dan tuntas. Singkat yaitu tidak bertele-tele, langsung pada pokok masalah. Sedangkan tuntas yaitu tidak bersambung ke edisi berikutnya. Karena ciri artikel yang baik adalah artikel yang selesai dalam satu edisi. Yang terakhir, karakteristik dari artikel yaitu orisinil atau original. Artinya, artikel yang dibuat harus merupakan karya sendiri, asli, bukan menjiplak atau bajakan. Selanjutnya ada struktur artikel dan cara atau gaya penulisan artikel. Yang pertama, struktur artikel. Secara umum, artikel memiliki strukturnya yaitu 1. Bagian pembuka berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. 2. Isi, berupa uraian penjelasan artikel. 3. Penutup, sebuah simpulan dari isi artikel. Yang kedua, cara penulisan artikel. Terdapat cara dan gaya penulisan artikel yaitu argumentasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan narasi. Seperti yang kita ketahui, argumentasi yaitu untuk membuktikan kebenaran sebuah pendapat atau opini dengan fakta sebagai bukti atau alasan. Deskripsi berisi tentang gambaran tentang sebuah hal yang seolah pembaca merasakan, melihat, serta mendengarkan keadaan berupa fakta dan fiksi. Eksposisi untuk memberi pengetahuan tambahan bagi pembaca yang lengkap dengan gambar, grafik, dan lain sebagainya. Persuasi untuk mempengaruhi pembaca melakukan suatu hal atau mengajak. Narasi berisi sebuah peristiwa atau kejadian dalam setiap urutan waktu di mana waktu kejadian tersebut terdapat seorang tokoh
yang menghadapi suatu konflik. Setelah struktur artikel dan cara atau gaya penulisan artikel, berikutnya ada jenis-jenis artikel dan langkah-langkah penulisan artikel. Yang pertama, jenis-jenis artikel. Jenis artikel ada 4 macamnya, yaitu 1. Artikel prediktif, 2. Artikel eksploratif, 3. Artikel deskriptif, 4. Artikel eksplanatif. Artikel prediktif. Artikel yang berisikan hal-hal bersifat belum atau akan terjadi sebagaimana analisa dari penulis. 2. Artikel eksploratif. Artikel berisikan ungkapan berbagai fakta sesuai sudut pandang dari penulisnya. 3. Artikel deskriptif. Artikel yang menggambarkan masalah serta konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat, artikel eksplanatif. Artikel yang berisikan penjelasan mengenai suatu hal kepada pembaca berdasarkan kacamata penulis dan pengarang artikel yang disesuaikan dengan tema-tema tertentu. Yang kedua, ada langkah-langkah menulis artikel. Adapun langkah-langkah menulis artikel diantaranya yaitu 1. Menentukan tema, 2. Menentukan tujuan penulisan artikel, 3. Merumuskan ide pokok atau masalah, 4. Mengembangkan tema dan pembahasan sesuai dengan jenis artikel, 5. Membuat kesimpulan dari artikel. Manfaat artikel. Artikel mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat di bidang psikologi. 1. Mempunyai kita agar berimajinasi sehingga dapat memiliki kebebasan dan berekspresi tanpa adanya pihak yang mengekang. Yang kedua, dampak secara finansial. Artikel yang dibuat tentunya akan mendapatkan honorarium sesuai dengan kualitas dan luasnya artikel disebarluaskan. Yang kedua adalah manfaat sosiologis, yaitu pembuat artikel diakui oleh masyarakat, khususnya pembaca artikel yang kita buat. Yang ketiga adalah manfaat ekonomis. Maksudnya adalah adanya kelebihan atau manfaat yang bisa kita peroleh dari segi keuangan atau finansial. Contoh artikel adalah dampak negatif makanan cepat saji untuk tubuh, termasuk ke dalam judul artikel. Makanan cepat saji atau lebih dikenal dengan junk food memang menjadi makanan yang banyak disukai karena rasanya enak dan juga sangat mudah ditemukan, termasuk ke dalam pembukaan atau orientasi. Tetapi di samping rasanya yang enak, junk food juga memiliki dampak yang sangat berbahaya, khususnya bagi tubuh, yaitu dengan adanya penyakit kanker, stroke, usus buntu, ginjal, jantung, dan juga kolesterol yang tinggi. Itu termasuk ke isi artikel. Semua itu berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kalau Anda suka dengan makanan cepat saji atau yang sering disebut dengan junk food, Anda harus mencintai diri Anda sendiri, karena semuanya itu berawal dari diri kita sendiri. Nah, itu termasuk ke dalam penutup. Materi selanjutnya adalah surat. Pengertian surat secara umum adalah salah suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Surat adalah alat komunikasi antara seseorang yang dikehendakinya yang berisi tulisan, pernyataan, surat kabar, harapan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis tersebut. Fungsi dan jenis-jenis surat. Fungsi surat diantaranya 1.
sebagai sarana pemberitahuan, sebagai sarana permintaan, sebagai buah pikiran, sebagai ide atau gagasan, sebagai alat sebuah pengingat, sebagai bukti histori, sebagai pedoman kerja. Untuk jenis-jenis surat dibagi menjadi 3. Yang pertama, surat pribadi. Surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, surat resmi. Surat yang digunakan untuk kepentingan resmi. Yang ketiga, surat niaga. Surat yang digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga. Tujuan penulisan surat dan hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat. Tujuan penulisan surat yang pertama, ingin menyampaikan warta atau informasi kepada pihak lain. Yang kedua, ingin mendapatkan balasan atau tanggapan dari penerima atau pihak yang dikirim surat. Yang ketiga, memperlancar arus informasi, sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah tanggap. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat, antara lain, yang pertama, penulisan kepala surat. Kepala surat berguna untuk memberikan informasi kepada penerima surat tentang nama, alamat, serta keterangan lain yang berkaitan dengan instansi atau badan pengirim surat. Unsur-unsur alamat dipisahkan dengan tanda koma, bukan dengan tanda hubung. Yang kedua, penulisan tanggal surat. Tanggal surat dinas tidak perlu didahului nama kota karena nama kota itu sudah tercantum pada kepala surat. Selanjutnya, nama bulan itu tidak disingkat atau ditulis dengan angka. Tahun juga dituliskan lengkap, tidak disingkat dengan tanda koma di atas. Pada akhir tanggal surat tidak dibubuhkan tanda baca apapun, baik titik maupun tanda hubung. Yang ketiga, penulisan alamat surat. Penulisan alamat surat diatur sebagai berikut. A. Alamat yang dituju ditulis di sebelah kiri surat pada jarak tengah antara hal surat dan salam pembuka. Posisi alamat surat pada sisi sebelah kiri ini lebih menguntungkan daripada dituliskan di sebelah kanan karena kemungkinan pemenggalan alamat tidak ada. B. Alamat surat tidak diawali kata kepada karena kata tersebut berfungsi sebagai penghubung intrakalimat yang menyatakan arah. C. Alamat yang dituju diawali dengan YTH diikuti titik atau yang terhormat tidak diikuti titik. D. Sebelum mencantumkan nama orang yang dituju, biasanya penulis surat mencantumkan sapaan ibu, bapak, saudara. E. Jika nama orang yang dituju bergelar akademik yang ditulis di depan namanya, seperti Dr. Andes, insinyur, kata sapaan bapak, ibu, atau saudara tidak digunakan. Demikian juga jika alamat yang dituju itu memiliki pangkat, seperti sersan atau kapten. Kata sapaan bapak, ibu, atau saudara juga tidak digunakan. F. Penulisan kata jalan tidak disingkat, kemudian nama gang, nomor, RT, dan RW biasanya dituliskan lengkap dengan huruf kapital setiap awal kata. Selanjutnya, nama kota dan provinsi dituliskan dengan huruf awal kapital. Tidak perlu digarisbawahi atau diberi tanda baca apapun. Seperti pada alamat pengirim, pada alamat yang dituju pun perlu dicantumkan kode pos jika kota tersebut telah memilikinya, untuk mempermudah dan memperlancar penyampaian surat ke alamat yang dituju. Yang keempat, penulisan salam pembuka dan salam penutup. Penulisan salam pembuka mengikuti aturan sebagai berikut. Salam pembuka dicantumkan di sebelah kiri satu garis tepi dengan nomor, lampiran, hal, dan alamat surat. Huruf pertama awal kata dituliskan dengan huruf kapital, sedangkan kata yang lain dituliskan kecil semua. Kemudian salam pembuka itu diikuti tanda koma. Sedangkan penulisan salam penutup, yaitu huruf awal kata salam penutup ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata-kata lainnya ditulis kecil. Sesudah salam penutup dibubuhkan tanda koma. Kelima, tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Surat dinas dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pemegang pimpinan suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Nama jelas penanda tangan dicantumkan di bawah tanda tangan dengan huruf awal setiap kata ditulis kapital, tanpa diberi kurung dan
beri tanda baca apapun. Di bawah nama penanda tangan, dicantumkan nama jabatan sebagai identitas penanda tangan tersebut. Jika akan dicantumkan pula nomor induk pegawai pejabat yang bersangkutan, pencantumnya di antara nama jelas dan jabatan. Akan tetapi, sebenarnya pencantuman NIP bukan merupakan suatu keharusan. Yang keenam, penggunaan bentuk singkatan atas nama dan untuk beliau. Bentuk singkatan atas nama atau A kecil diberi titik dan N kecil diberi titik digunakan jika penandatanganan dilakukan oleh pejabat setingkat di bawah pimpinan yang ditunjuk oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Bentuk singkatan atas nama dicantumkan di depan nama jabatan yang melimpahkan wewenang penandatanganan itu. Sedangkan untuk bentuk singkatan untuk beliau atau U kecil diberi titik dan B kecil diberi titik digunakan jika penandatanganan surat itu dilakukan oleh staf suatu instansi yang kedudukannya 2 tingkat atau lebih di bawah pimpinannya. Dan yang terakhir ada tembusan dan inisial. Untuk tembusan ada beberapa instansi yang menamakan bagian ini tindasan atau karbon kopi. Pusat bahasa tidak menganjurkan penggunaan istilah tersebut. Yang dianjurkan pusat bahasa adalah tembusan. Sedangkan inisial disebut juga sebagai sandi, yaitu kode pengenal yang berupa singkatan nama pengonsep dan singkatan nama pengetik surat. Inisial ditempatkan pada bagian bawah di sebelah kiri. Bentuk-bentuk surat. 1. Bentuk lurus penuh. Ciri-cirinya memiliki bentuk atau susunan yang lurus dari atas sampai bawah. Yang kedua, bentuk setengah lurus. Ciri-cirinya pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok atau masuk ke dalam. Yang ketiga, bentuk surat resmi. Pada bentuk resmi terdapat 2 jenis bentuk surat, yaitu bentuk tulisan gaya baru dan bentuk tulisan gaya lama. Dan yang terakhir, yang keempat, bentuk lekuk. Pada penulisan alamat, tujuan yang ditulis secara bergerigi pada baris pertama dari bentuk surat lekuk, dimulai dari margin kiri. Kemudian terdapat contoh-contoh surat. 1. Surat resmi, seperti surat undangan, rapat. Yang kedua, surat pribadi, surat yang disampaikan untuk seseorang, dari seseorang. Dan yang ketiga, surat niaga, surat antar jual beli atau perjanjian. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai artikel dan surat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.